Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke channel DPP Perpepindo. Untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sehat selalu, diberi umur yang panjang. Oke, berita, lagi-lagi berita terjadi dugaan TPPO pekerja migran Indonesia berangkat secara ilegal. Baik, saya akan coba membacakan Voice Indonesia. Satreskrim Polres Bogor tangkap tersangka kasus dugaan TPPO PMI ilegal. Voice Indonesia CO Bogor, Satreskrim Polres Bogor berhasil menangkap tersangka lain dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang calon pekerja migran Indonesia CMI ilegal di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tersangka sebelumnya berjumlah 1 orang, yaitu L, kini bertambah 1 lagi D. Keduanya memiliki peran berbeda dalam melancarkan aksi tersebut. Tentu kita pahami bahwa namanya tindak pidana perdagangan tentu mempunyai peran masing-masing dalam menjalankan aksi-aksinya, yang mana tentu ini sangat disayangkan bagi calo ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menempatkan warga negara Indonesia yang ingin bekerja secara ilegal. Oke, saya lanjut dari hasil pemeriksaan. Berkembang pada 1 tersangka lainnya sehingga ada 2 orang tersangka atas dugaan TPPO, juga dugaan tindak pidana pekerja migran Indonesia, kata Kapolres Bogor AKBP Imanuddin kepada awak media Rabu. Keduanya tersangka kini ditahan di rumah tahanan Polres Bogor. Kata keduanya diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Luar biasa ancaman tindak pidana perdagangan orang bagi warga negara Indonesia yang menjalankan aksinya secara melanggar aturan, melanggar prosedur yang telah ditentukan, menempatkan warga negara Indonesia secara ilegal, diancam maksimal 15 tahun penjara. Saya lanjutkan. Saat ini keduanya sudah kami lakukan penahanan dan terhadap keduanya diancam dengan pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara dengan denda paling sedikit 100 sampai dengan 120 juta sampai dengan 600 juta, ungkapnya. Pelaku telah berhasil mengirim 16 PMI ilegal. Dalam aksinya ada 4 orang CPM ilegal yang telah berhasil diselamatkan oleh Polres Bogor. Berawal salah seorang korban dari 4 CPM tersebut menelpon 110 dan ditanggapi oleh call center Polres Bogor. Kemudian Kapolres Bogor memerintahkan Polsek Parung Panjang yang terdekat dari lokasi keberadaan korban CPMI tersebut. Polisi bertindak cepat, luar biasa, luar biasa. Selanjutnya, korban yang sudah berangkat saat ini berdasarkan pemeriksaan kepada pelaku diketahui ada 16 orang. Kemudian berhasil diamankan atau diselamatkan ada 4 orang. Sehingga total 20 orang, ungkapnya. Luar biasa. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Rido Subsigiro mengatakan L berperan sebagai inisiator. Dia juga mencetuskan ide awal bisnis ilegal tersebut. Ini bukan otaknya, otak pelaku sindikatnya ini. Oke, saya lanjutkan. Yang bersangkutan berhubungan langsung dengan pihak yang ada di Malaysia untuk mengirim pekerja atau TKW dari Indonesia dikirim secara ilegal. Kemudian tersangka saudari L bekerja sama dengan tersangka saudari D yang berada di Bandung, ucap Giro sapaan akrabnya. Nah, cuman di sini kita belum tahu apakah yang menerima di Malaysia, apakah agensi, apakah orang perorangan. Nah, ini kalau sekiranya ini agensi, nah perlu ada tindakan melalui KBRI kita yang ada di Kuala Lumpur ataupun di Johor Bahru ataupun di Pulau Pinang, harus melakukan, mungkin bisa saja memblacklisted kalau sekiranya itu adalah agen resmi dari
Malaysia. Mungkin untuk dia melakukan, mungkin untuk agen ini melakukan pembuatan job order dengan perusahaan-perusahaan yang resmi di Indonesia, ini perlu di blacklist oleh KBRI. Ini hanya saran dan masukan untuk KBRI. Selanjutnya, tersangka D diketahui berperan merekrut para PMI ilegal, nantinya D yang akan mengirim ke kawasan Parung Panjang Kabupaten Bogor. Di situ sudah dipersiapkan oleh tersangka saudari L tempat penampungan, tempat di mana calon pekerja ilegal ini dilatih untuk melakukan pekerjaan rumah tangga yang nantinya akan melaksanakan di tempat kerja mereka di sana di Malaysia, ungkapnya. Luar biasa, kita mengetahui memang sampai saat ini masih ada, ya kan, warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri itu secara melawan hukum. Nah tentu ini harus bagaimana dijaga ketat melalui bandara-bandara baik udara dan laut. Ini benar-benar mengantisipasi agar bagaimana orang-orang yang ingin bekerja ini tidak ditempatkan ke Malaysia itu secara ilegal. Kita memahami bahwa memang ada suatu kebutuhan bagi warga negara Indonesia yang ingin bekerja untuk mendapatkan rezeki, tapi bukan dengan cara-cara yang salah, bukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Tidak demikian juga. Karena kalau kita ingin bekerja ke luar negeri, tentu melalui aturan prosedur pemerintah yang telah ditetapkan. Bukan kita mengatakan, wah kita harus makan, wah kita harus bagaimana. Tidak demikian. Tentu harus mengikuti aturan. Nah, kenapa? Kalau sekiranya bekerja secara prosedural, tentu ada tanggung jawab dari pemerintah ataupun melalui PT GMI. Jangan mau dibujuk rayu oleh calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Ini akan membuat satu risiko yang lebih besar terhadap bagi yang warga negara yang ingin bekerja ke luar negeri, contohnya ke Malaysia. Kan demikian. Nah, ini juga perlu waspada terhadap masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Jangan sekali-sekali berangkat secara ilegal. Ini akan membahayakan diri sendiri, akan membahayakan keselamatan diri sendiri, juga nanti akan menyusahkan keluarga yang ditinggal. Apalagi kita masih punya suami, contohnya masih punya orang tua ataupun masih punya anak. Nah, kalau nanti yang bekerja di sana secara ilegal, siapa yang rugi? Yang untung ya calo, yang rugi ya Anda yang bekerja di sana. Ini perlu diingat ya, yang bagi-bagi yang ingin bekerja ke luar negeri perlu mengantisipasi, perlu mempertanyakan kepada Depnaker ataupun instansi yang terdekat bagaimana peraturan, bagaimana aturan yang kita harus ikuti bekerja secara legal ke luar negeri. Nah, lebih kita berhati-hati, lebih waspada jika ada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Kalau tidak paham, tanya kepada Depnaker ataupun hubungi P3MI yang terdekat agar kalau kita bekerja ke luar negeri itu bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya Heri Darman, Ketua Umum Perpemindo.